Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rizky Hanifah. Saya dengan NIM 24040491. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca, manfaat membaca, dan membaca nyaring seperti apa dan contohnya. Baiklah, yang pertama ada membaca. Membaca merupakan suatu proses di mana di saat kita membaca kita dapat memperoleh informasi yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata dan tulisannya. Membaca itu sangat penting loh teman-teman. Contohnya seperti kita belajar, pasti kita memerlukan membaca untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari. Selanjutnya ada membaca nyaring. Membaca nyaring ialah membaca dengan menggunakan nada, intonasi, mimik, serta tanda baca yang benar agar si pembaca atau pendengar dapat memperoleh informasi dari apa yang kita baca. Karena membaca nyaring ialah membaca dengan mengeluarkan suara kita. Contoh membaca nyaring seperti kita membaca dongeng. Seperti dongeng kancil dan buaya misalnya. Jadi dapat saya contohkan seperti buaya, oh buaya, teriak kancil di pinggir sungai dengan memanggil beberapa ekor buaya. Lalu para buaya pun lari berdatangan mendatangi kancil. Apa kancil? Apa hajatmu ke sini? Kata buaya. Lalu kancil mengatakan, aku datang membawa makanan untuk kalian. Para buaya berpikir, apa makanannya? Lalu seekor buaya satu-satunya lagi menyahut, ya, kamulah makanan kami. Hahaha, tawa lucu buaya kepada kancil. Lalu kancil lari terbirit-birit meninggalkan para buaya ke hutan. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan membaca dalam hati. Kegiatan membaca dalam hati dibagi menjadi dua. Yang pertama membaca ekstensif dan membaca intensif. Yang pertama saya akan membahas tentang membaca dalam hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan tanpa suara, yang hanya mengandalkan ingatan dan jangkauan mata. Tujuan membaca dalam hati ini yang pertama, memahami isi bacaan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, memiliki daya ingat yang tahan lama. Dan yang ketiga, membuat ruangan semakin kondusif. Yang pertama, saya akan menjelaskan membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah metode membaca yang dilakukan untuk bertujuan memahami pemahaman umum dan menikmati teks. Biasanya membaca ekstensif ini memiliki jumlah halaman yang cukup banyak. Contohnya kita membaca jurnal dan membaca artikel. Yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif adalah metode membaca yang dilakukan hanya berfokus pada pemahaman mendalam dalam teks tersebut. Biasanya meliputi struktur teks, pemahaman detail, dan penafsiran makna. Tujuannya yaitu untuk menambah kosakata kita dan juga menambah pengetahuan serta wawasan kita. Jadi, saya akan menjelaskan jenis-jenis membaca intensif. Jadi, jenis-jenis membaca intensif itu ada 3. Yang pertama yaitu membaca sekilas atau skimming. Nah, menurut Pak Suedarso dalam buku Membaca Cepat dan Efektif tahun 1991, skimming berarti mencari hal-hal penting dari bacaan tersebut, seperti ide pokok. Dan detail penting dalam bacaan tersebut tidak akan selalu terdapat di permukaan. Terkadang terdapat di tengah ataupun terdapat di akhir. Dan yang kedua itu yaitu membaca dangkal. Menurut Pak Suedarso, tahun 2001 halaman 88 dan 89, membaca dangkal adalah jenis kegiatan membaca untuk memahami ataupun memperoleh pemahaman yang dangkal. Dan tujuan membaca dangkal hanya semata-mata untuk mencari kesenangan, seperti membaca novel, cerpen, dan majalah hiburan. Dan yang ketiga itu yaitu membaca survei. Nah, menurut Dinas Perpustakaan dan Provinsi Jawa, membaca survei adalah membaca dengan meneliti terlebih dahulu apa yang akan kita telaah dengan melihat judul-judul
pada buku-buku yang ada hubungannya. Kemudian kita yaitu memeriksa ataupun meneliti terlebih dahulu bagian skema yang bersangkutan dengan yang kita cari. Dan seperti apa sih contohnya? Yaitu seperti judul, nama pengarang, daftar isi, dan subbab. Jenis-jenis intensif dibagi menjadi dua. Yang pertama, membaca telah isi. Membaca telah isi adalah membaca dengan cara memahami isi yang bertujuan untuk menemukan bahan bacaan yang menarik, bermanfaat, dan yang bersifat memberi pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa adalah kegiatan membaca yang menuntut pembaca agar bisa memahami tentang bahasa yang digunakan untuk membangun bacaan itu sendiri. Membaca teliti merupakan proses membaca yang dilakukan dengan fokus pada detail dan informasi spesifik di dalam teks. Contohnya, ketika kita membaca resep makanan, surat perjanjian, teks ilmiah, buku petunjuk, dan lain sebagainya. Membaca teliti menuntut perhatian ekstra pada detail agar informasi yang diperoleh akurat dapat dipahami dengan baik. Membaca pemahaman merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami ide utama dan makna dari keseluruhan teks. Fokusnya bukan hanya pada detail, tetapi juga pada pesan yang disampaikan oleh si penulis. Contohnya yaitu ada pada teks novel. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menafsirkan ide-ide yang disampaikan penulis dalam sebuah teks. Membaca kritis melibatkan proses berpikir kritis yang meliputi analisis, sintesis, dan evaluasi. Sementara itu, membaca ide-ide dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, berpikir bersama penulis dan mengikuti struktur dan gaya penulisannya. Yang kedua, membaca ide cepat untuk mendapatkan ide pokok. Yang ketiga, menyerap ide, bukan membaca kata per kata. Yang keempat, bergerak cepat, tetapi jangan kehilangan pengertian. Yang kelima, cepat bereaksi terhadap pokok dari suatu karangan. Yang keenam, mengurangi kebiasaan menekuni detail kecil. Berikut adalah beberapa tujuan membaca kritis. Yang pertama, memahami maksud tujuan. Yang kedua, memahami makna teks secara mendalam. Yang ketiga, menilai penyajian penulis. Yang keempat, meningkatkan minat dan kemampuan baca, serta berpikir kritis. Membaca kritis dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang logis di saat-saat penting. Saya akan menjelaskan membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa terbagi menjadi dua, yaitu membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca bahasa dan membaca sastra adalah dua kegiatan membaca yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan. Membaca bahasa adalah proses memahami dan menganalisis komponen bahasa dalam suatu teks untuk memahami bagaimana dalam menyampaikan makna. Contoh membaca bahasa adalah membaca buku non-fiksi yang menyajikan fakta dan informasi di berbagai bidang. Contohnya, sejarah, sains, dan kesehatan. Membaca sastra adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghayati, memahami, dan menghargai keindahan karya sastra. Membaca sastra juga disebut membaca indah. Contoh membaca sastra adalah membaca cerpen atau novel secara cepat dan penuh keterlibatan, dan mengulang kembali cerita yang telah selesai membacanya.